mengawasi penyerapan petroorganik dan alhamdulillah sudah di atas angka 75%. Berkaitan petroorganik, saya kira tidak ada masalah, tidak ada kendala. Memang juga petani saya kira juga membutuhkan. Pupuk organik itu ada salah satu upaya untuk melayani kebutuhan tanaman. Secara teknis, jadi tanaman utama itu memerlukan nutrisi. Rekomendasi tanaman sehat itu adalah 532. Kalau kita berhitung di situ 5 kuintal luar biasa. Petani maju, mandiri, Kami tahu bagaimana membuat pupuk organik yang sebenarnya. Itulah kenapa kami membuat Petroganik, pupuk organik dengan C organik minimal 15%, yang dibuat dari bahan baku pilihan dan diproses di pabrik dengan standar sesuai yang dipersyaratkan. Pengendalian mutu Petroganik dimulai dari pemilihan bahan baku pengomposan, penghalusan hingga penyimpanan. Tak ada satupun dalam tahapan proses pembuatan Petroganik lepas dari pengawasan. Petroganik diproses dengan pemanasan yang terkontrol sehingga bebas dari mikroba patogen dan biji-bijian gulma dengan kadar air maksimal 12%, memudahkan pengangkutan dan penyimpanan. Petroganik yang sudah menjadi granul tidak dilepaskan begitu saja ke pasar, tapi dianalisa oleh lembaga independen terlebih dahulu, sehingga benar-benar menghasilkan pupuk organik dengan mutu sesuai standar yang dipersyaratkan dalam Pemerintah Nomor 70 Tahun 2011. Petroganik, pupuk organik yang sebenarnya. maju, mandiri, dan modern. Begitulah yel-yel penyemangat para petani Bumi Anjuk Ladang yang mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi PT Petrokimia Gresik sebagai produsen petroganik. Yel-yel penyemangat itu secara kompak diteriakkan para petani bersama dengan investor dan distributor petroganik serta perwakilan kios pupuk dari seluruh Kabupaten Nganjuk. Selain menggelar rapat koordinasi dan evaluasi, dalam rangkaian kegiatan tersebut, investor petroganik Kabupaten Nganjuk juga memberikan dana promosi kepada kios, Gapoktan, Poktan, KTNA, dan P4S. Seperti apa rangkaian kegiatan PT Petrokimia Gresik bersama dengan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang didukung sepenuhnya oleh investor dan distributor petroganik di rumah makan Rakitos Nganjuk tersebut? Bersama saya Agus Bima, berikut adalah laporan tim Akurasi TV untuk selengkapnya. Bertempat di rumah makan Rakitos Sukomoro Nganjuk, PT Petrokimia Gresik bersama dengan investor dan distributor petroganik menggelar pertemuan dengan para perwakilan kios dari seluruh Kabupaten Nganjuk, KTNA, P4S, kelompok tani dan gabungan kelompok tani dari 20 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kegiatan itu dimaksudkan untuk terus memaksimalkan penyerapan petroganik di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dipandu oleh Wakil Ketua KTNA Kabupaten Nganjuk Sugiharto, acara berlangsung cukup meriah. Agung Kurniawan, Direktur CV Jayeng Rono selaku salah satu investor petroganik Kabupaten Nganjuk yang menjadi pembicara dalam acara tersebut menjelaskan, untuk penyerapan petroganik di wilayah Kabupaten Nganjuk secara umum sudah cukup bagus, di mana dalam semester kedua di tahun 2019 yang lalu dan untuk semester pertama di tahun 2020, meski di tengah pandemi COVID-19, keseluruhan alokasi telah terserap. Selain itu, Agung Kurniawan juga menyampaikan dalam kegiatan tersebut juga disampaikan dana promosi. Dengan pemberian dana promosi tersebut diharapkan ke depan kios bersama dengan kontak tani nelayan andalan atau KTNA, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S, dan kelompok tani lebih maksimal dalam penyerapan petroganik. Agung Kurniawan juga menghimbau kepada seluruh petani di Kabupaten Nganjuk
agar tetap menggunakan pupuk berimbang dengan komposisi 532 untuk setiap hektar sawahnya. Sementara itu, untuk progres investor maupun distributor petroganik Kabupaten Nganjuk ke depan adalah tetap mempromosikan petroganik serta Ponska Plus sebagai pupuk non-subsidi yang cukup bagus untuk segala jenis tanaman karena mengandung unsur hara organik yang sangat dibutuhkan tanaman. Acara hari ini evaluasi penyerapan petroganik untuk tahun 2019 dan 2020, di mana tahun 2019 ini kita adakan jadi Asosiasi Investor Petroganik Nganjuk membagikan dana promosi tahun 2019, di mana memang ini agak terlambat karena kemarin musim COVID, yang itu otomatis kita untuk pembagian dan evaluasi dana promosi tahun 2019 baru direalisasi hari ini bersama dengan Dinas Pertanian Kecamatan atau DPK Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk, KTNA se-Kabupaten Nganjuk, dan kios perwakilan kios per kecamatan se-Kabupaten Nganjuk dan distributor se-Kabupaten Nganjuk. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, Mas, ada kendala tidak tentang penyerapan petroganik itu? Alhamdulillah, untuk penyerapan Kabupaten Nganjuk ini cukup bagus, di mana tahun 2019 alokasinya 20.000 lebih, itu sudah terserap 100%, dan untuk tahun 2020 ini 18.300 sekian, itu sudah hampir habis juga alokasinya, dan penyerapan di bawah juga lumayan bagus untuk petroganik. Harapan untuk kedepannya, Mas, terkait dengan petroganik ini di Kabupaten Nganjuk seperti apa? Harapan kami selaku investor bahwa petani di Nganjuk, petani khususnya di Nganjuk, itu tetap memakai pola pemupukan berimbang sesuai dengan anjuran Dinas Pertanian atau anjuran pemerintah Kabupaten Nganjuk, di mana pola pemupukan berimbang 532. Bisa dijelaskan 532 itu seperti apa penerapannya? 532 dalam arti per hektar itu petani memakai 500 kg organik, 300 kg NPK, 200 kg urea per hektar. Rangkaian kegiatan yang dihadiri para investor petroganik Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari CV Hutomo Putro, CV Jayang Rono, CV Citra Mandiri, dan PT Tunas Jaya Raya Abadi, serta para distributor yang juga hadir di antaranya adalah CV Semi, CV Tunggal Group, CV Bahtera Tani Sejahtera, CV Jago Subur, CV Anugrah Jaya Subur, PT Citrananda Kamuktio, PT Petrosidang Gresik, dan PT Dimar Antika Nugraha tersebut dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Segala permasalahan dibahas dalam acara tersebut, mulai dari komposisi penggunaan pupuk berimbang, keluhan tentang distribusi, hingga kondisi lapangan yang sebagian besar petani membutuhkan petroganik ketika musim tanam jagung. Serangkaian pertanyaan dari kelompok tani dari seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk itu pun langsung direspon para narasumber untuk diberikan solusi. Dengan evaluasi tersebut diharapkan para petani di Kabupaten Nganjuk memperoleh hasil panen yang maksimal. Seperti halnya disampaikan oleh Agung Kurniawan selaku investor petroganik terkait dengan penyerapan pupuk organik petroganik di Kabupaten Nganjuk di masa pandemi COVID-19 juga tidak mengalami kendala. Hal itu pun juga disampaikan oleh Teddy Herwawan, Direktur CV Anugrah Jaya Subur selaku salah satu distributor petroganik di wilayah Kabupaten Nganjuk. Bisa dijelaskan dari segi distributor, penyerapan petroganik Kabupaten Nganjuk di masa pandemi COVID-19 ini seperti apa? Alhamdulillah, penyerapan alokasi khususnya pupuk petroganik
meskipun di era pandemi ini dari yang tahun 2019 alokasi dari SK Bupati 20.000 ton, tapi dari tahun 2020 alokasi pupuk petrogani diturunkan menjadi 18.000 ton. Dan alhamdulillah sampai bulan Agustus penyerapan petroganik sudah di atas angka 75%. Penyerapan ini hampir tidak ada kendala karena petani sendiri sudah sadar betul akan kegunaan pupuk petroganik. Ke depan Mas, apa yang akan dilakukan? Langkah-langkah itu? Langkah-langkah kita bekerja sama dengan pihak PT Petrokimia Gresik, kita bekerja sama dengan KTNA, dengan P4S, kita melakukan dem-dem di masing-masing kelompok. Dengan penyerapan yang di desa atau kelompok tani itu penyerapannya kurang, itu kita siap untuk mengadakan demplot. Sudah dilaksanakan demplot di wilayah itu Mas? Alhamdulillah, untuk kita bekerja sama dengan mitra petroganik, distributor bekerjasama dengan mitra petroganik melakukan demplot dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah dari hasil perbandingan yang di demplot dengan yang tidak ada petroganik sangat berbeda jauh hasil panennya. Selain mendengarkan pemaparan dari para narasumber, acara evaluasi dan koordinasi yang dilengkapi dengan sesi tanya jawab di mana para perwakilan KTNA dan P4S maupun kelompok tani dari 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk secara bergantian mengajukan pertanyaan, masukan maupun testimoni atau hasil setelah menggunakan petroganik juga disampaikan. Tidak hanya membahas tentang petroganik yang telah terbukti manfaatnya untuk menjaga unsur hara organik dalam tanah, kesempatan tersebut juga dimanfaatkan para perwakilan KTNA dan kelompok tani untuk menyampaikan beragam permasalahan pertanian yang langsung dihadapi oleh para petani, mulai dari pengairan hingga kesulitan mendapatkan petroganik ketika musim tanam jagung tiba. Hal itu seperti disampaikan oleh Sugiono selaku Ketua KTNA Kabupaten Nganjuk pada musim tanam jagung seperti sekarang ini, di mana penyerapan petroganik di Kabupaten Nganjuk sangatlah bagus. Hal itu dikarenakan pada musim tanam jagung, para petani menggunakan petroganik sebagai penutup tanaman. Dengan menggunakan petroganik, pertumbuhan tanaman jagung lebih cepat dan hasilnya pun sesuai dengan harapan. Saya kira dengan adanya COVID-19, saya kira masalah berkaitan petroganik, saya kira tidak ada masalah, tidak ada kendala. Memang juga petani, saya kira juga membutuhkan, yaitu untuk tanam jagung dan sebagainya untuk membutuhkan. Jadi tidak ada kendala, tidak ada masalah. Penyerapan juga tidak terganggu, saya kira masalah pupuk tidak terganggu. Pentingnya penggunaan pupuk organik untuk tanaman dalam kegiatan evaluasi tersebut juga disampaikan oleh Susanto selaku Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S Joglo Nganjuk. Petani milenial yang melakukan banyak eksperimen tentang budidaya tanaman pangan maupun peternakan tersebut menyampaikan, pupuk organik adalah pupuk yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga sudah seharusnya para petani khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk menggunakan pupuk organik untuk hasil panen yang lebih maksimal dengan menjaga unsur hara organik dalam tanah. Pupuk organik itu ada salah satu upaya untuk melayani kebutuhan tanaman, ya, melayani kebutuhan tanaman. Artinya tanah itu butuh untuk gembur, untuk bernafas, ya. Nah, maka dari itu petani itu wajib memilah. Sebenarnya petani itu tidak butuh pupuk organik, tapi yang butuh itu tanaman. Nah, ini harus dipilah. Makanya antara kebutuhan dengan keinginan ini harus dipilah. Petani ingin tanam padi, berarti kebutuhannya yang harus disiapkan adalah benih, pupuk organik dan lain sebagainya. Dan ini tanaman itu wajib menggunakan organik, ini wajib karena pupuk itu ada 3, pupuk kimia, pupuk organik dan pupuk hayati. 3 ini harus berimbang. Jadi yang namanya pupuk berimbang itu sebenarnya tidak hanya NPK saja,
itu harus ada biologinya bagaimana, terus bahan organiknya bagaimana, baru kimianya bagaimana. Nah, kimia ini macam-macam, ada unsur makro sekunder, makro primer, dan ada unsur mikro. Selama ini petani memang banyak mendominasi di pupuk makro, sedangkan mikronya ini jarang dilakukan. Nah, dalam pupuk organik itu sebenarnya antara 3 hal ini komplit. Makro ada, mikro sekundernya juga ada, dan mikronya juga ada. Cuma ini mikronya kecil, kandungannya itu kecil-kecil. Makanya pupuk organik yang banyak supaya tanah itu berongga. Kalau tanah sudah berongga, bisa bernafas, nah baru kebutuhan akar kita penuhi. Nah, kebutuhan akar itu ada 3, ada pupuk, ada air, dan ada udara. Nah, kenapa harus ada udara? Selain akar ini menembus ke bawah itu juga tidak sulit. Yang kedua, rongga udara ini adalah kebutuhan untuk bernafasnya mikrobiologi yang ada di tanah. Sehingga mulai dari cacing hidup, belut-belut hidup, ini yang harus kita kembangkan. Karena begitu cacing ini jalan, bekas jalan cacing ini juga rongga udara. Makanya dalam pertanian organik sebenarnya pertanian harus bijak dalam hal menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Contohnya menggunakan pestisida untuk tanah, herbisida. Ini sebenarnya masih bisa dimodifikasi supaya hal-hal semacam ini tidak digunakan. Namun petani harus bijak dalam hal menyelesaikan masalah di lapangan. Contoh, kalau herbisida ini memang pertanian harus dibikin rata, genangan airnya cukup, artinya tidak ngembong bahasa Jawanya, tapi air selalu ada. Lah sebenarnya air selalu ada walaupun tidak tinggi. Ini fungsinya untuk sinar matahari itu tidak langsung menembus biji rumput. Kalau biji rumput ini kena sinar matahari, dia pasti tumbuh. Tapi begitu sinar matahari terhalang oleh air, dia nggak akan tumbuh. Nah, ini salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan herbisida, tapi sebenarnya kita juga menyelamatkan mikroorganisme yang hidup di dalam pupuk organik itu tadi. Sebelum rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, para distributor dan investor lebih dulu melakukan rapat koordinasi terkait dengan penyerapan petroorganik di Kabupaten Nganjuk. Dimoderatori oleh Ponco Wahyono dari PT Citra Tanda Kamuktio selaku distributor, dan Herdi Subani dari CV Hutomo Putro sebagai investor yang menjadi pembicara bersama dengan Sukirno selaku koordinator petugas penyuluh lapangan kecamatan dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Rangkaian acara koordinasi tersebut berjalan cukup lancar. Diskusi segala permasalahan terkait dengan penyerapan maupun distribusi dibahas dalam agenda pertemuan tersebut. Yang lebih diutamakan dalam agenda itu adalah serangkaian langkah terobosan memberikan pemahaman para petani tentang pentingnya penggunaan organik dibandingkan dengan pupuk anorganik. Coba Bapak Ibu hitung aja kebutuhan pupuk urea itu cuma 50 kilo per hektar, tapi faktanya 40.000 habis. Jadi kalau kita berbanding, berpikir, berorientasi di situ, sebenarnya petani kita itu yang pakai petroorganik sesuai dengan kebutuhan, rekomendasi ini baru 25%-nya. Minimal 1 kuintal itu masih minim, padahal rekomendasi tanaman sehat itu adalah 532. Kalau kita berhitung di situ 5 kuintal luar biasa. Yang lebih diutamakan dalam agenda tersebut adalah serangkaian langkah terobosan memberikan pemahaman para petani tentang pentingnya penggunaan petroorganik dibandingkan dengan pupuk anorganik. Dengan diskusi tersebut diharapkan segala permasalahan di lapangan langsung dipecahkan. Karena seperti diketahui pupuk petroorganik merupakan salah satu pupuk yang dibutuhkan tanaman sebagai nutrisi. Penjelasan itu seperti disampaikan oleh Taman selaku petugas penyuluh lapangan atau PPL Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Nganjuk di wilayah Kecamatan Pace yang juga turut hadir dalam rangkaian acara tersebut. Ya, memang secara teknis, jadi tanaman pertama itu memerlukan nutrisi. Nutrisi baik kimia maupun non kimia.
Jadi otomatis kalau Bima jelas itu NPK, NS semuanya itu digunakan. Tapi yang organiknya itu untuk memperbaiki struktur tanah itu juga sangat penting. Karena kalau struktur tanah itu bagus, penyerapan akar terhadap nutrisi itu sangat cepat sekali, sehingga pertumbuhan tanaman itu bagus sekali. Itu mempengaruhi produksi. Terus terang aja, kita harus memakai pupuk berimbang. Pupuk berimbang itu nggak seperti apa, Pak? Pupuk berimbang itu kimia dan non kimia. Kimianya NPK, jadi N-nya diambil dari urea, P-nya dari SP, K-nya dari KCL. Ada yang pupuk majemuk, yaitu Poliska misalkan. Boleh, tapi juga harus ada tambahan ureanya, karena di dalam Poliska itu N-nya kurang. Tapi juga harus menggunakan organik. Organik sangat dibutuhkan untuk memperbaiki struktur tanah. Secara keseluruhan, rangkaian acara koordinasi dan evaluasi investor dan distributor petroganik bersama Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Nganjuk tersebut berlangsung cukup lancar. Dengan agenda acara ini diharapkan ke depan penyerapan petroganik lebih maksimal dan seluruh petani di bumi Anjuk Ladang mendapatkan hasil panen sesuai dengan harapan menuju petani maju, mandiri, dan modern. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.